Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, mari kita belajar bersama. Ayo. Baiklah, langsung aja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi mengenai CSS. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari apa itu CSS dan bagaimana kita menggunakan CSS tersebut. Baiklah, langsung ke CSS. Pendahuluannya ya, CSS merupakan bahasa yang digunakan untuk mendesain dokumen HTML. CSS berasal dari singkatan Cascading Style Sheets. CSS digunakan untuk menentukan gaya pada halaman web, termasuk juga tata letak, desain, serta variasi tampilan untuk berbagai perangkat dan juga ukuran layar. Jadi begitu ya untuk pengertiannya. Ini contohnya. Dan untuk contohnya ini langsung aja kita copy paste. Kita langsung copy aja di sini biar cepat. Kalian bisa kalau mau mencontoh-contoh ini, kalian bisa juga cek di www.w3school ya kalau nggak salah itu. Kemudian begini, kita buat file baru. Kita buat file baru. Habis itu kita kasih nama di sini. Kita kasih nama dengan tutorial CSS saja. Kita simpan di folder biasanya. Di sini saya akan buat folder baru. New folder. Ini tutorial tugas 3 ya. Berhubung ini tugas 3, saya namainnya tutorial tugas 3. Kemudian lupa di sini nggak usah dikasih spasi aja untuk judulnya. Langsung aja tulis tutorial css.html. Kemudian langsung kita save. Kemudian setelah itu langsung kita paste di aplikasi Sublime Text-nya ini. Habis itu mulai deh kita edit, kita perbaiki mana kodenya yang belum betul, belum kebaca pada aplikasi Sublime Text-nya ini. Seperti ini. Habis itu setelah selesai semua, selesai kita edit begini, kemudian kita jangan lupa untuk save ya, Ctrl save. Oke, ini masih mengedit ya. Ini saya masih mengedit. Dicek mana yang belum benar. Di sini kita kan pakai doctype HTML. Kemudian kita open in browser. Tadi sudah di save ya. Ctrl S. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Percobaan pertama CSS. Ini paragrafnya. Percobaan pertama CSS berwarna kuning ya. Oke, kembali ke materi berikutnya. Jadi itu tadi contohnya ya. Baiklah, selanjutnya ada CSS syntax. Dalam CSS memiliki aturan yang terdiri dari selektor dan blok deklarasi. Maaf, ini typo, bisa diganti dengan deklarasi kurang kak. Kemudian selektor digunakan untuk menunjuk elemen HTML yang ingin digayakan. Jadi yang kita akan gayakan ya teman-teman. Blok deklarasi berisi satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh tanda titik koma. Setiap deklarasi yang menyertakan nama properti, CSS, dan nilai dipisahkan dengan tanda titik 2. Blok deklarasi oleh tanda kurung kurawal. Jadi itu tanda-tanda yang memisahkan. Kemudian untuk contohnya, untuk penjelasan contoh, P ini sebagai selektor pada CSS, color sebagai properti,
red nilai properti, text elegant properti, dan center nilai propertinya. Baik, bisa kita langsung aja kita copy seperti tadi. Ini tulisan colornya bukan color ya, tapi color, C-O-L-O-R. Oke, langsung aja. Langsung kita akan paste di aplikasi Sublime Text-nya. Oke, kita buat file baru seperti biasanya. Kemudian langsung di save. Kita save as. Kemudian namanya di sini saya akan kasih tutorial CSS 2 .html. Oke, begini. Kemudian foldernya kita pilih, kita akan simpan di folder yang mana. Di sini saya akan simpan di folder biasanya yang sama seperti tadi. Kemudian kita save dan kita paste. Jangan lupa di sini kita ubah ke HTML. Langsung kita paste untuk kode-kode tadi yang sudah kita copy. Seperti ini. Kemudian kita edit lagi. Kita rapikan ya. Seperti ini. Di sini kita memakai tag yang seperti sebelumnya yang pernah saya jelaskan di HTML, tapi ada bedanya seperti yang kalian bisa lihat tadi. Kemudian jika kita langsung open in browser tanpa men-save dari kode-kode tersebut, hasilnya nggak akan keluar di browser teman-teman. Jadi ini harus kita save dulu. Oke, baiklah, di sini tadi jika kita tidak save hasilnya nggak akan keluar kan. Beda lagi kalau kita tekan Ctrl S atau dengan cara simpan manual dengan cara klik file kemudian klik save, itu nanti hasilnya akan muncul di browser. Nah, ini kita rapikan lagi sambil mengeceknya. Kalian juga bisa ikuti di rumah untuk kode-kodenya. Ini untuk kodenya sebenarnya sudah betul semua ya teman-teman. Kalian bisa ikuti aja. Bisa kalian coba juga di laptop. Oke, habis itu langsung aja kita kembali ke browser. Nah, hasilnya akan seperti ini. Warna dari tulisannya akan berubah menjadi merah. Perbedaan dengan contoh yang tadi. Seperti ini. Oke, kembali ke materi berikutnya. Untuk materi berikutnya adalah CSS selectors. Selectors atau pemilih CSS digunakan untuk menemukan atau memilih elemen HTML yang ingin digayakan. CSS selectors ada 5 kategori menurut W3 School. Nah, ini materi-materi kita mengacu pada W3 School. 1. Selektor sederhana, yaitu elemen dipilih berdasarkan nama ID atau class. Kemudian yang kedua, selektor kombinator, yaitu elemen dipilih berdasarkan hubungan tertentu di antara mereka. Yang ketiga ada pseudo class selectors. Nah, ini adalah yaitu mendefinisikan elemen dipilih berdasarkan status tertentu. Yang keempat ada pseudo element selectors. Nah, ini pilih dan gaya bagian dari elemen. Kemudian yang kelima, atribut selectors. Elemen dipilih berdasarkan atribut atau nilai atribut.
Nah, jadi itu tadi 5 kategori CSS selectors menurut W3 School. Oke, begini. Oke, langsung lanjut ke materi berikutnya. Ada CSS how to. Bagaimana menambahkan CSS? Bagaimana caranya menambahkan CSS? Ada 3 cara menambahkan atau memasukkan style sheet. Yang pertama, CSS eksternal dapat mengubah tampilan seluruh situs web hanya dengan mengubah satu file. Pada setiap halaman HTML, kita harus menyertakan referensi file lembar gaya eksternal di dalam elemen. Oke, seperti ini. Yang kedua, CSS internal dapat digunakan jika halaman HTML ini memiliki gaya unik. Gaya internal akan ditentukan di dalam elemen style pada bagian head. Nah, ini pada bagian head ya. Langsung aja kita copy, kemudian kita akan buka aplikasi Sublime Text-nya. Kita bikin new file, kemudian save as. Di sini saya simpan dengan nama tutorial CSS3 .html. Save. Oke, bagian bawahnya kita ganti juga HTML. Lanjut kita paste. Kita hapus yang enggak diperlukan, kemudian kita edit, kita rapikan. Nah, ini untuk besar kecil huruf itu harus sama ya. Untuk kode CSS ini sendiri menggunakan huruf kecil pada margin leftnya seperti tadi. Supaya bagaimana caranya agar terbaca pada aplikasi ini. Seperti ini. Dan jangan lupa kalian untuk save ya. Kemudian open in browser. Hasilnya akan seperti ini. Warnanya, warna backgroundnya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini sudah terubah. Kemudian lanjut aja. Kita cek lagi bagian mana yang salah. Kemudian di sini saya memakai warna yellow, warna kuning agar kelihatan. Kemudian kita refresh saja dan backgroundnya akan menjadi seperti ini. Akan menjadi warna kuning. Lanjut ke materi berikutnya. Oh ya, untuk contoh tadi kalian bisa ikuti juga. Yang ketiga, materi berikutnya ada CSS sebaris. Untuk menggunakan gaya sebaris, kita menambahkan atribut gaya ke elemen yang relevan. Atribut style dapat berisi properti CSS apapun. Selanjutnya, CSS comments. Komentar ini digunakan untuk menjelaskan kode dan mengedit kode sumber di lain waktu. Kemudian komentar CSS ditempatkan di dalam text style elemen dan dimulai dengan ada slash bintang dan diakhiri dengan slash bintang. Kemudian untuk materi berikutnya yaitu CSS colors. Warna ditentukan menggunakan nama warna atau nilai RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA. Kemudian RGB atau red, green, blue, di mana menentukan intensitas warna antara 0 dan 255. HEX sama dengan crash, RRGGBB, atau RR itu merah, GG itu hijau, BB itu biru, adalah nilai heksadesimal antara 00 dan FF atau sama dengan desimal 0 sampai 255. Kemudian warna dapat ditentukan menggunakan HUE, saturation, dan lightness atau HSL dalam bentuk HSL atau HUE,
saturation, lightness. Oke, selanjutnya CSS border. Properti ini digunakan untuk menentukan gaya, lebar, dan warna batas pada elemen. Di sini saya pertebal dan perbesar ukuran tulisan agar kalian juga bisa baca. Jenis border yang pertama ada dotted. Nah, ini border bertitik ya. Jadi nanti batasnya bertitik. Kemudian yang kedua ada dashed. Ini border putus-putus. Solid, border yang kokoh. Kemudian ada double, ini border yang ganda. Kemudian ada groove, ini border beralur 3D. Kemudian ada ridge, ini border bergerigi 3D. Kemudian ada inset, ini border inset 3D. Outset, ini border awal 3D. Kemudian none, ini enggak ada batas. Kemudian hidden, ini border tersembunyi. Di sini saya nanti akan mencontohkan dari 5 properti ini. Jadi dotted sampai groove. Coba kita lihat di sini. Langsung aja kita copy paste. Kita copy dulu. Kemudian langsung aja kita buka di aplikasi Sublime Text. Kita buat file baru seperti biasanya. Kemudian save as. Di sini saya kasih nama tutorial CSS 4. Kemudian kita langsung save. Oke, untuk bagian bawahnya jangan lupa juga untuk diganti dengan HTML. Oke, langsung aja kita paste kode-kodenya tadi. Nah, kemudian kita rapikan lagi. Dan jangan lupa setelah kalian rapikan untuk di Ctrl save, Ctrl S. Oke, seperti ini kita cek-cek dulu. Kan bisa langsung ikuti ya di rumah. Jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Setelah kita teliti lagi untuk bagian kepala, bagian badan, kemudian ini cancel aja. Kemudian langsung kita save, kemudian kita open in browser. Baiklah, kalau tampilannya seperti ini berarti ada kesalahan dalam kode yang telah kita buat tadi. Kita cek lagi. Oh, ini untuk tanda petiknya ternyata yang kita copy itu tidak bisa terbaca pada aplikasi ini. Jadi kita ganti dengan manual lagi. Atau kalau kalian nggak mau meneliti atau copy paste seperti ini, kalian ketik aja. Ketik secara ketik lagi gitu, ketik ulang, karena kan ini saya menjelaskan juga di PowerPoint seperti ini. Kemudian kita save lagi. Langsung kita buka browser dan kita refresh. Hasilnya akan seperti ini. Ini yang batasnya bertitik, ini yang batasnya putus-putus, ini yang batasnya kokoh, dan sebagainya. Ada 5 properti yang saya gunakan ya teman-teman tadi. Saya menggunakan 5 properti sebagai contoh. Nah, seperti ini hasilnya. Langsung aja kita kembali lagi ke materi berikutnya. Ada CSS margin, digunakan untuk membuat ruang di sekitar elemen di luar batas yang ditentukan. Kemudian ada margin sisi individu dan margin properti singkatan. Nah, margin sisi individu ini CSS memiliki properti untuk menentukan margin pada setiap sisi elemen.
Yang pertama ada margin top, kemudian margin right, margin button, kemudian margin left. Untuk margin property atau singkatan margin property singkatan yaitu untuk mempersingkat kode untuk menentukan semua properti margin ke dalam satu properti. Nah, ada contohnya ya di sini. Langsung aja kita lihat berikutnya. Ada contohnya seperti ini. Kita langsung aja copy paste ke aplikasinya Sublime Text. Kita buat file baru, kemudian save as. Jangan lupa namanya di sini saya kasih tutorial css5.html. Save. Kemudian bagian bawahnya juga dikasih diubah dengan HTML. Langsung aja paste. Nah, kita cek untuk hurufnya, kita ganti dengan huruf kecil seperti ini. Kita rapikan lagi. Kita pisah antara bagian kepala dengan bagian badannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk di save. Setelah kalian save, langsung aja kita buka di browser. Hasilnya akan seperti ini. Tulisan ini akan muncul di dalam border. Nah, jadi untuk batasnya saya kasih warna merah dan background dalam batasnya ini saya kasih warna kuning. Lanjut ke materi berikutnya. Untuk contoh ini kalian pasti sudah paham ya. Kalian bisa coba dengan contoh itu. CSS padding digunakan untuk menghasilkan ruang di sekitar konten elemen di dalam batas ketentuan. Padding sisi individu 1, padding top, yang kemudian padding right, kemudian ada padding bottom, kemudian ada padding left. Padding properti singkatan. Untuk mempersingkat kode, untuk menentukan semua properti padding bisa menjadi satu dalam satu properti. Kemudian ada CSS height dan width. Ini digunakan untuk mengatur tinggi dan lebar elemen. Nilai yang mungkin dimiliki properti height dan width ini: 1. Auto default. Browser akan menghitung tinggi dan lebar. Kedua, ada length. Ini mendefinisikan tinggi atau lebar dalam pixel, sentimeter, dan lain-lain. Yang ketiga ada tanda persen. Ini mendefinisikan tinggi atau lebar dalam bentuk persen dari blok berisi. Kemudian yang keempat ada inisial, menyetel tinggi atau lebar ke nilai defaultnya. Yang kelima ada inherit. Tinggi atau lebar akan diwarisi dari nilai induknya. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Jangan lupa untuk tonton video tutorial saya sebelumnya. Untuk video tugas 1 dan tugas 2 sebelumnya ada beberapa video yang telah saya unggah di YouTube. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.